ilmu makrifat tingkat tinggi, yang mana Anda semua akan terkejut yang luar biasa setelah mendengarkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin sahabatku, semoga sehat semuanya, berkah, dilancarkan segala urusannya. Bagi yang sudah like, berkomentar, dan subscribe-nya, semoga berkah selalu. Di dalam video ini kita akan terkejut yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada segenap manusia yang ada di dunia ini dari surat Al-A'raf ayat 172. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak Adam dari sulbi. Kemudian mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Tuhan berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Ya, betul, dan kami bersaksi." Kami menjadi saksi. Nah, ini supaya kamu nanti pada hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami orang yang lalai, atau tidak diberi peringatan tentang hal ini, tentang ketuhanan, tentang keesaan. Ini ada di surat ke-7 ayat 172 yang berbunyi, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin." Nah, di dalam ayat ini kalau betul-betul dihayati, ditafakuri secara jernih, kita akan merasakan terkejut yang luar biasa dengan ayat ini. Karena ini ilmu makrifat tingkat tinggi, ya, ilmu makrifatullah. Kenapa? Karena ini ayat akan menggugah hati kita. Di dalam ayat ini Allah memberitahu kepada segenap manusia yang ada di dunia ini, sebagaimana firman Allah bahwa manusia yang ada di dunia ini ternyata semuanya sudah dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah, sudah makrifat, sudah pada melakukan persaksian, sudah pada tahu kepada Allah. Sebenarnya dahulu, ya, ini sebelum manusia lahir ke bumi ini. Nah, di dalam hadis Bukhari di sana dijelaskan kapan kita menyaksikan Allahnya, kapan kita bersyahadatnya atau dipersaksikannya itu. Nah, ini di dalam hadis Bukhari di sana disebutkan, yaitu di dalam rahim ibunya. Ya, untuk lebih jelasnya ada di Kejadian Makhluk halaman 733 ayat 9. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan dipersaksikannya itu di alam arwah di waktu kandungan berumur 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Nah, menurut firman Allah tadi, supaya nanti manusia ini di hari kiamat ini
jangan sampai lupa lagi kepada Allah. Karena nanti tuh akan sangat istilahnya kaget, mengagetkan, akan banyak hal yang menjadi kita ini lupa kepada Allah. Untuk yang mengalami kiamat, untuk yang tidak mengalami juga kan pasti kiamat akan mengalami, karena kiamat ini kan terbagi dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro ya yang istilahnya akhir hayat kita. Kalau kiamat kubro yaitu akhir alam dunia ini. Nah, kita dengan adanya ilmu makrifat ini, dengan firman Allah ini mengingatkan bahwa kita ini sebenarnya sudah pada tahu kepada Allah. Tapi kenapa sekarang pada lupa kepada Allah, seolah-olah tidak pernah tahu sama sekali kepada Allah. Buktinya ya banyak orang yang mencari kembali, mencari ilmu makrifat kah, mencari guru mursyid kah, atau istilahnya ada takorub, mendekatkan diri. Ya itu seolah-olah ya dimana kita lupa kepada Allah atau tidak tahu, berarti itu kita melupakan persaksian yang dahulu pernah terjadi kepada diri kita. Karena menurut ayat ini sudah jelas bahwa semua manusia yang ada di dunia ini semuanya sudah dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi menurut ayat ini kita sebagai manusia janganlah leha-leha atau jangan hidup terlena, karena kita ini dipantau terus, diamat-amati, supaya jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Sang Pencipta alam ini. Ya, kita harus jujur sejujur-jujurnya, jangan mendustai diri sendiri. Nah, di sini kita harus jeli untuk mentafakuri tentang hal ini, karena ini ayat yang barusan dibacakan, didengarkan oleh kita semua ini bersangkutan dengan perasaan yang ada di dalam hati kita. Ayat ini memberi perangsang pada kita masing-masing supaya hati kita ini jangan ketiduran, sehingga kita terlena dengan apa yang ada di dunia ini, lupa pada tugas hidup kita selaku hamba Allah. Yang tidak boleh dilupakan itu kan diantaranya menjalani perintahnya, perintah Allah yang telah diperintahkan di dalam Al-Quran dan hadisnya. Nah, di dalam ayat tadi di atas ya yang kita dengarkan bersama, Allah itu ternyata memberi peringatan kepada kita semua bahwa kita jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika ayat itu diteruskan ke ayat selanjutnya, ke ayat 173-nya, masih surat ke-7. Di sana jika kita gagal untuk mengingatnya atau kita tidak tahu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita keburu meninggalkan dunia ini, keburu istilahnya ya dicabut nyawa kita. Ada ayat selanjutnya yang lebih mengerikan lagi, yang berbunyi autakulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan mim ba'dihim
afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Ini mengerikan sekali kalau diartikan, ya, terjemahnya. Coba ya dengarkan. Agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kamilah yang telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang terdahulu yang sesat, itu orang tua? Jadi apalagi jika diteruskan dengan ayat ini, ayat selanjutnya setelah yang tadi, ini orang tua kita akan sangat dalam bahaya, sahabatku, karena kita tidak makrifat, karena kita tidak mengingat kembali kepada Allah, apalagi yang berleha-leha, yang terlena dengan kehidupan ini, apalagi yang tidak melaksanakan perintah Allah, tidak beribadah kepada Allah. Masya Allah, bagaimana? Sedangkan kita semua pasti menyayangi orang tua, tapi orang tua kita akan dalam bahaya jika kita tidak benar-benar mempelajari bagaimana mengingat Allah itu, atau ilmu makrifat, mengetahui kepada Allah di dunia ini. Nah, sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat kepada Allah? Di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri kita sendiri. Karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya, nama Tuhan, nama Allah, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya, yang diberi nama Tuhan, kepada Allahnya yang diberi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa pertanyaannya seperti ini? Jadi, kenapa pertanyaannya seperti ini? Karena banyak sekali orang yang cuma ingat kepada namanya saja, bukan ingat kepada Allahnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam. Kedua, harus pakum bidoahir, sesuai hukum, sesuai dalil, kenyataan, bukti. Dan yang ketiga, harus memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi kalau ini dijawab dengan hati yang biasanya, yang bainahum istilahnya, ya, yang standar manusiawi, ini takutnya akan menjadi timbul fitnah gitu di kalangan umat Islam. Naudzubillah, jangan sampai terjadi. Jadi ini harus benar-benar ditafakuri secara mendalam. Ini cuma mengingatkan hati kita, khususnya umat Islam, jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Tuhan kita semua. Karena ayat tadi itu Tuhan mengamat-ngamati, memantau, mengingatkan agar kita ini jangan sampai lupa kepadanya. Dan akan masih banyak sekali ayat-ayat tentang jangan sampai lupa kepada Allah.
seperti surat ke-33 ayat 41. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Tuhanmu sebanyak-banyaknya ingat. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah dzikron katsira." Yang itu. Nah, kalau ayat ini dikaji, ditafakuri juga secara mendalam, pasti kita akan terpanggil secara spontan. Terus kita mengusahakan supaya kita terus-menerus mengingat Tuhan. Seperti itu sahabatku. Bahkan ada lagi keterangan ini yang sering kita baca, padahal ya yang sudah mafhum. Hampir banyak yang membacakan ini. Ini berbunyi, fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adali kulli ma'lumillah. Jadi ingatnya kepada Tuhan itu harus sebing-bilangan napas kita dan kedipan mata kita. Masya Allah. Jadi fadzkur di sini, ingat di sini, zikir di sini, itu kan artinya ingat. Nah, ingat ini pekerjaan hati sahabatku, sahabat tilawah semesta. Ini ilmu ma'rifat ya, ilmu makrifat tingkat tinggi, jangan sampai lupa. Nah, sedangkan ya, hati ini kalau kita rasakan, ini sudah bukan pekerjaan lisan. Kita harus bisa membedakan. Kalau lisan bisa berucap tanpa hati. Nah, sedangkan jika hati ini ya tanpa lisan pun juga bisa. Jadi beda. Ya, pekerjaan lisan dan pekerjaan hati itu beda. Sedangkan kalau ingat ini adalah pekerjaan hati. Contohnya kita mengingat sesuatu hal yang kita misalnya ketinggalan atau lupa gak terbawa, contohnya barang-barang kita seperti jam tangan contohnya, atau motor, mobil atau apa gitu ya. Nah, kita mengingatnya tanpa harus berbicara kan bisa seperti itu. Jadi beda ya dengan pekerjaan lisan. Ini adalah pekerjaan hati sahabatku. Ya, ilmu makrifat tingkat tinggi ini ya sudah bukan lagi pekerjaan jasad atau lisan. Nah, pekerjaan hati ini untuk mengingat Allah yang sebenarnya. Nah, namun bisa ingat ini nih, di sini permasalahannya. Bisa ingat itu kalau ada pemberian, ya seperti pemberian dari mata atau dari indera lainnya ya, seperti telinga. Jadi panca indera ini yang nanti akan memberikan pemberiannya dari hasil penglihatan dan pendengaran contohnya ya, salah satunya. Nah, baru si hati akan bisa ingat. Karena kalau tidak ada pemberian dari dua panca indera itu contohnya ya, salah satunya, maka tidak akan ada di dalam hati ini. Coba saja kita rasakan. Jadi itulah sebenarnya sudah hukum mutlak. Ingat ini hanya kepada yang sudah kita ketahui. Kalau tidak percaya, silakan saja buktikan. Bisakah ingat pada yang belum diketahui? Itu tidak mungkin secara akal juga. Nah, tapi awas. Di sini mentafsirkan pendengaran dan penglihatan di sini bukan pendengaran penglihatan yang istilahnya yang zahir, atau istilah di dalam ilmu hakikat ini ya, atau ilmu makrifat ini disebutnya su'aul basiro, bukan penglihatan dan pendengaran seperti itu. Bukan su'aul basiro, penglihatan yang ada di mata
pakai dua mata yang ada di kepala ini, bukan. Karena penglihatan ini ada beberapa level, ada 3. Yang pertama penglihatan zohir atau su'aul basiroh. Ini su'aul basiroh bisa melihatnya terhadap yang dohir, seperti melihat warna, bentuk, dan lain sebagainya yang ada di dunia ini. Nah, sedangkan yang kedua itu ainul basiroh. Nah, ini sudah mulai ke penglihatan batin. Dan apalagi yang ketiga yaitu hakul basiroh. Ini lebih dalam lagi. Jadi bukan memakai penglihatan yang pertama. Ya, takutnya salah paham. Harus melihat dulu Allah seperti apa yang kita lihat dengan mata, seperti melihat makhluk. Bukan seperti itu. Dan sudah dibahas sedetail mungkin caranya, bagaimananya di video-video sebelum ini. Sudah banyak kami bahas juga. Untuk lebih jelasnya ada, kalau gak salah, di judul cara membuka mata batin, itu ada di sana dijelaskan ya. Nah, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau mengingat pakai penglihatan atau makrifat, pakai penglihatan yang su'aul basiroh, yang dohir tadi yang pertama, ini cuman bisa mendengar dan melihat yang kita lihat bersama, seperti gunung, laut, batu, pepohonan, ya contohnya, hewan dan lain sebagainya. Itu kan bukan Allah tidak seperti itu. Itu mah makhluk ciptaan Allah, bukan itu yang dimaksud ya. Tapi untuk mencapai derajat ilmu makrifatullah ya, bukan yang su'aul basiroh, tapi yang kedua dan yang ketiganya, yakni ainul basiroh dan hakul basiroh. Dan cuman orang-orang tertentu saja, maksudnya orang tertentu ini yakni orang-orang yang benar-benar ingin meningkatkan keimanannya. Ya, kita semua juga bisa jika kita bersungguh-sungguh mencari, mendaki, mendalami ilmu makrifat, maka kita juga akan termasuk. Ya, ini cuma mengingatkan supaya jangan menafsirkan kepada pandangan atau penglihatan yang pertama, ya, melihat Allah, bertemu dengan Allah itu tidak seperti melihat dan bertemu dengan makhluk yang ada bentuk, rupa, warna, dan lain sebagainya. Karena kan Allah itu laisa kamislihi syai'un, ya, beda dengan semua yang ada di sini. Jadi di sini kita harus hati-hati, jangan sampai cepat-cepat mengambil kesimpulan. Kita harus teliti dan bertafakur yang lebih mendalam terlebih dahulu, supaya jangan ada perselisihan paham di antara umat Islam. Untuk ingat dengan yang sebenarnya kepada Tuhan itu kita harus melalui proses seperti pengabdian, beribadah, atau istilah lainnya itu suluk, ya, pendakian, pengambahan ya. Ini biasanya memakai tata cara, proses, atau bimbingan biasanya ya, bimbingan dari seseorang yang telah terwaris ilmu kewalian, atau istilahnya guru mursyid atau abdal ya. Dan ini biasanya ada di setiap tempat ini ya, cuman tidak suka bermasyhur atau menampakkan diri biasanya untuk orang-orang yang seperti ini. Jadi harus suluk terlebih dahulu kepada guru antuk pituduh istilahnya ya, yang benar-benar ahli. Karena maaf ya, sekali lagi, tidak semua kiai
ajengan dan ustadz lainnya ya yang bisa mengajarkan hal ini. Nah, biasanya ini kalau istilah dalam ilmu hakikat ini biasanya disebutnya arif billah, dan arif billah ini ya hanya orang-orang yang tertentu dan ahli di bidang ini. Biasanya suka ada di tiap daerah juga, cuman agak tersembunyi biasanya orangnya. Saya juga mencari seorang guru seperti ini itu sampai 2 tahun saya ini mencari guru tersebut. Ini pun karena saya dari awal dulu itu ya, kalau sedikit menceritakan kalau boleh, dulu itu saya waktu di pesantren alat ya. Nah, itu alat pesantren alat itu saya kurang lebih 4 tahun. Nah, itu saya menemukan sebuah kitab yang namanya kitab Jurumiyah Maimuniyah. Nah, di dalam kitab Jurumiyah Maimuniyah ini ilmu hakikat ya, kitab makrifat. Di sana ada kalimat seperti ini, wa akbahu minal qobai ayat ta'alamal ilma wa alamahu nahwal lisan gitu. Wala yata'alamu nahwa qalbi alladzi mahalun adri ta'ala. Nah, itu kalau gak salah seperti itu kalimatnya ya. Jadi paling jelek di antara orang yang jelek ya, yaitu orang-orang yang hanya memperdalam ilmu nahwu lisan fam ya, lisan mulut gitu, tanpa mempelajari atau memperdalam ilmu nahwu qalbi, yang mana ini untuk melakukan atau supaya bertemu ya, mahalun nadri ta'ala, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dari sana saya saya belum bisa nih untuk ilmu yang ini, harus kemana. Nah, dari sana saya mencari ya ke pesantren-pesantren. Makanya saya tahu di pesantren itu jarang itu, karena kebanyakan kan itu ya ilmu syariat untuk di pesantren, karena yang namanya juga kan pesantren umum itu tidak semua manusia langsung ke level makrifat, jadi ilmu dasar. Jadi lamanya itu dikarenakan itu karena dikira saya itu untuk mencari ilmu makrifat ini yaitu ke kiai yang masyhur, ajengan atau ustadz. Ternyata agak susah ya, cuman tidak semua ya, pasti ada juga yang tawado mungkin ya. Agak susah kalau kita mencarinya ke yang level kiai masyhur. Nah, mungkin dengan kesibukan dan lain sebagainya. Jadi pas menemukan ini ya ternyata emang orang biasa ya, kakek-kakek gitu dulu itu. Kalau saya itu tahun 2007 2008 saya itu sekitaran tahun itu. Dan saya itu menemukan dan mempelajarinya ya, pencarian selama 2 tahun juga seperti itu. Semoga sahabat tilawah semuanya juga bisa menemukan, karena jika Allah sudah menakdirkan pasti akan dipertemukan juga. Nah, seperti itu. Ini saking pentingnya untuk mengingat Tuhan ya. Kita ini harus terus berusaha sekuat mungkin, karena kalau kita lupa kepada Tuhan sekarang, apalagi nanti di akhirat, pasti kita akan lupa. Sedangkan kalau kita lupa karena tidak diberitahu oleh kedua orang tua, nah ini kita sudah tidak bisa lagi menghisabnya, atau istilahnya demo, protes kepada orang tua berdasarkan ayat selanjutnya yang tadi ya, yang ayat 173-nya. Jadi kita semua marilah ya, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan pikiran kita untuk meneliti, mentafakuri ayat ini, karena sudah jelas ya,
kita sudah dapat memahami berdasarkan tadi ayatnya, keterangannya, dalilnya ya, sudah nasiun andalilin. Ini betul-betul Tuhan ini melarang lupa kepadanya. Ya, juga jangan menyalahkan kedua orang tua kita, apalagi menghisabnya. Karena kita sebetulnya sudah diberitahu oleh Tuhan, ya, sudah makrifat juga sebenarnya. Ya, pada zaman dahulu yang tadi di alam arwah, di alam di alam rahim. Ya, Tuhan di sana itu melalui wahyu-wahyunya, ya, melalui rasulnya sudah memberitahukan bahwa kita sudah mengatakan qalu bala syahidna. Kita sudah bersaksi, sudah pada tahu. Maksudnya supaya kita nanti di akhirat itu jangan mengatakan lalai atau lupa kepadanya. Sebab kalau lupa atau lalai atau ya kita tuh tidak mengingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kesalahan orang tua, bukan kesalahan siapapun, tapi ini adalah kesalahan diri kita sendiri, yang akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan. Dan itulah orang yang tersesat itu, yang punya ilmu sesat itu, jika kita lupa dan tidak mempelajari ilmu makrifat. Jadi makanya sangat penting sekali kita mempelajari ilmu makrifat, makrifatullah ya, ilmu makrifat tingkat tinggi. Nah, akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan. Ya, itu mungkin ya dikarenakan tidak mau tahu tentang agama sendiri. Karena itulah kita jadi bodoh misalnya ya, tentang persaksian, maksudnya tentang persaksian kepada Allah, tentang syahadat yang tadi kita bahas, tentang ilmu makrifat. Nah, bodoh ini dikarenakan kita lupa. Nah, lupa ini ya yang sehingga kita menjadi bodoh. Ini dikatakan dalam kitab Sirul Asror. Di situ dikatakan penyebab buta hati adalah karena kita lupa. Dengan lupa kita jadi bodoh. Nah, dalam urusan ketuhanan, setelah kita semua manusia sebelumnya di alam arwah kita sudah pada makrifat, pada tahu. Nah, seperti itu ya. Ini kita cuma mengingatkan agar kita semuanya jangan sampai lupa, jangan sampai tersesat, jangan sampai menyalahkan orang tua juga, agar kita semuanya bisa kembali makrifat, tahu kepada Allah, berpulang kepadanya, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Salam tilawah semesta.